Halo semuanya, apa kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor yang diperankan oleh Arumi sebagai Cherry, Andriano sebagai Mike, Aziz sebagai Deden, dan pemeran lainnya. Langsung saja ke ceritanya. Film horor ini berawal dari seorang lelaki yang mempunyai keinginan untuk menjadi kaya raya, sehingga dia bisa mendapatkan wanita pujaan hatinya. Pria itu bernama Deden. Dia tinggal di rumah sederhana bersama Mona, dan wanita yang dicintainya bernama Cherry yang statusnya adalah kekasih Mike, seorang lelaki kaya dan tampan. Deden selalu direndahkan oleh Mike dengan mengatakan bahwa level Deden adalah level orang miskin, sedangkan level Mike adalah level orang kaya, ibarat langit dan bumi. Deden tidak marah dikata-katain seperti itu oleh Mike, tapi sebenarnya dirinya memberontak. Dia tidak terima dikata-katain seperti itu oleh Mike. Deden bosan menjadi orang miskin, sehingga Deden mengambil jalan pintas agar dirinya menjadi orang kaya raya dengan cepat, yaitu meminta jasa seorang dukun. Setelah mendapat info dari Munab bahwa dirinya tahu alamat seorang dukun sakti di sebuah desa terpencil. Keesokan harinya mereka berdua berangkat mencari rumah si dukun itu. Seharian mereka mencari alamat rumah si dukun itu, tetapi belum juga ketemu. Mereka tidak putus asa dan terus mencari hingga larut malam dan melewati sebuah hutan angker. Hutan ini dikenal oleh masyarakat sebagai tempat makhluk yang menyeramkan, dan jarang sekali orang yang berani melewati hutan ini. Para penunggu hutan ini merasa terganggu dengan kehadiran manusia, maka mereka menunjukkan eksistensinya. Tiba-tiba mobil mereka mogok tanpa sebab, kemudian mereka berdua turun untuk memeriksa mesin. Munab merasa ada seseorang di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, sesosok sundel bolong dan pocong menampakkan wujudnya. Makhluk ini meneror Deden dan Munab karena telah mengusik ketenangan mereka. Deden dan Munab ketakutan lari terbirit-birit ke sana kemari, tetapi makhluk ini ada di mana-mana dan tiba-tiba muncul di depan mereka. Karena tidak tahan lagi, akhirnya mereka jatuh pingsan. Di saat mereka pingsan, datang seorang wanita bernama Tante Sun. Dia adalah seorang dukun sakti yang mereka cari. Dan ternyata sosok sundel bolong dan pocong itu adalah peliharaan si dukun ini. Kemudian si dukun membawa mereka berdua ke rumahnya. Deden meminta bantuan kepada si dukun untuk membuatnya kaya raya. Si dukun bisa membantu Deden menjadi kaya raya dengan cepat, tapi ada 3 syarat yang harus Deden bawa terlebih dahulu. Pertama, Deden harus membawa 3 genggam tanah kuburan sebagai lambang keberanian mental. Kedua, Deden harus membawa 3 buah celana dalam seorang wanita yang masih perawan sebagai lambang keperkasaan lelaki. Ketiga, Deden harus membawa 3 helai rambut seorang pemimpin sebagai lambang kekuasaan. Kemudian, Deden harus membungkus semuanya dengan kain kafan seorang wanita yang meninggal setelah melahirkan dan belum semalam dikubur. Lalu mereka berdua pulang. Di sebuah desa, mereka berdua memata-matai warga yang akan menguburkan mayat seorang wanita yang meninggal setelah melahirkan. Kemudian mereka pergi ke toko bangunan untuk membeli 2 buah cangkul yang akan digunakan untuk aksinya nanti malam. Demi menjadi kaya raya, mereka memberanikan diri datang ke makam itu larut malam. Mereka menggali kuburan mayat yang masih baru itu untuk mengambil kain kafan miliknya. Setelah menggali cukup dalam, mereka berhasil mencuri kain kafan si mayat dan 3 genggam tanah kuburan. Sebuah tangan berwarna hitam menarik kaki Munab. Munab ketakutan dan berteriak sekencang-kencangnya. Beruntung Deden dengan kuat menarik Munab sehingga mereka bisa kabur dari makam itu, dan syarat pertama berhasil. Selanjutnya syarat kedua, Deden mencuri 2 celana dalam milik wanita yang masih perawan yang baru saja dijemur. Kemudian Deden merayu Olin,
cewek bahenol dan masih perawan. Karena Olin mencintai Deden, dengan senang hati dia memberikan celana dalamnya kepada Deden. Syarat kedua berhasil. Selanjutnya syarat ketiga. Pada hari Rabu, Pak RT meninggal dunia. Almarhum selama ini dikenal oleh warga sebagai pemimpin yang baik. Karena almarhum adalah seorang pemimpin, maka Deden berniat untuk mencuri 3 helai rambut milik almarhum. Kemudian Deden dan Munaf datang ke rumah duka. Di sini mereka berdua menangis sedih atas kepergian almarhum. Berkat aktingnya itu, Deden berhasil menarik 3 helai rambut almarhum dan syarat ketiga berhasil. Kemudian Deden membungkus semuanya dengan kain kafan mayat yang sudah mereka curi. Lalu Deden seorang diri kembali menemui si dukun. Melihat semua persyaratan yang diminta telah Deden bawa semuanya, si dukun senang. Lalu dia menyuruh Deden untuk membuka baju dan celananya untuk melakukan ritual terakhir, yaitu ritual mandi di sebuah sumur tua. Sebelum mandi, si dukun dan Deden membuat janji, yaitu jika nanti Deden kaya raya, maka harta Deden harus dibagi 2 dengan si dukun. Deden pun menyanggupinya. Seorang dukun sakti ternyata tidak tahu hari apes dirinya sendiri. Ketika si dukun akan menimba air, tiba-tiba dia kepleset dan jatuh ke dasar sumur tua yang dalam. Si dukun meninggal dunia di dasar sumur. Deden ketakutan dan kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia langsung pergi lari meninggalkan tempat itu. Deden lemas karena ritualnya gagal. Dia gagal menjadi orang kaya, tetapi Deden sebenarnya sudah berhasil karena ada sebuah koper di dalam mobil Deden yang isinya adalah uang yang jumlahnya miliaran rupiah yang selama ini Deden impikan. Dengan uang itu, dia langsung membeli sebuah rumah mewah dan mobil mewah. Dia sekarang menjadi orang kaya raya dan levelnya sekarang setara dengan level Mike. Kemudian, Deden datang ke sebuah diskotik tempat tongkrongan Mike untuk memamerkan kekayaannya, bagi-bagi uang ratusan juta rupiah. Tak lama kemudian, cewek impiannya datang, yaitu Cherry. Cherry memergoki kekasihnya sedang bermesraan dengan cewek lain. Cherry tidak terima diselingkuhi oleh Mike dan langsung mutusin Mike saat itu juga. Deden senang melihat wanita pujaan hatinya sekarang jomblo. Dia punya kesempatan untuk mendekati Cherry dan Cherry terlihat menerima Deden sebagai calon cowok barunya. Semua keinginan Deden sudah tercapai. Tetapi semua kebahagiaan Deden ini akan segera berakhir. Karena si dukun yang jatuh ke dasar sumur itu sekarang menjadi setan sundul bolong. Sundul bolong si dukun datang meneror Deden dan Munaf sehingga rumah mereka seperti neraka. Sundel bolong si dukun ini datang untuk menagih janji yang telah mereka sepakati berdua ketika masih belum meninggal, yaitu setengah dari harta kekayaan Deden. Deden akhirnya menyerahkan setengah dari kekayaannya kepada sundel bolong si dukun. Kemudian sundel bolong si dukun langsung pergi membawa bagiannya. Sekarang mereka bisa bernafas lega. Malam berikutnya mereka kembali mendapat teror kedua. Kali ini mereka diteror oleh sosok pocong yang menyeramkan dan dingin. Apaan gue tenang? Kembalikan uang saya yang di koper. Sosok pocong itu meminta uangnya dikembalikan. Ternyata uang di koper itu adalah milik seorang perampok yang sengaja melempar kopernya ke dalam mobil Deden saat dikejar-kejar oleh polisi. Perampok itu bernasib apes dan tertembak di kepala oleh polisi. Dia meninggal dunia dan menjadi sosok pocong ini. Singkat cerita, akhirnya sosok pocong itu bertemu dengan sundel bolong si dukun dan cerita film horor selesai. Terima kasih dan semoga Anda selalu bahagia dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.